Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Hua. Beberapa saat setelahnya, Dongwon nampak kesal saat ia melihat kehadiran Im Sobyong. Ia pun berkata, "Dasar bajingan ini, pada akhirnya kau membawa orang luar untuk ikut campur dalam permasalahan Nokrim. Apalagi mereka adalah sekte adil." Lalu Im Sobyong pun menanggapinya dengan santai. "Bung, aku di sini hanya untuk mencari nafkah. Dasar tidak tahu malu," kata Dongwon. Im Sobyong kembali menjawab, "Aku bahkan sampai memiliki beberapa teman dekat." Dan itu membuat Dongwon semakin kesal. "Lihat saja nanti, para kapten yang lainnya pasti akan mencabik-cabikmu karena telah melanggar hukum Nokrim." Dan setelahnya, bam! Chung Myun pun langsung menghajar kepala Dongwon yang terlalu banyak cakap. Lalu ia berkata, "Berani-beraninya orang yang mengambil hak orang lain berkata tentang hukum." Sambil menceramahinya, Chung Myun pun menghajar Dongwon habis-habisan. Itu bahkan membuat Dongwon sangat frustasi. Bagaimana bisa kelompok fraksi adil menghajarnya tanpa ampun? Padahal ia adalah Sandra. Tidak hanya itu, orang-orang yang berada di sekitarnya, mereka adalah orang dewasa dan orang tua, tapi membiarkan monster ini menghajarnya tanpa henti. Benar-benar situasi yang tidak pernah ia pikirkan. Bahkan Dongwon sempat berpikir bahwa Chung Myun lebih buas dan lebih gila dibandingkan dengan bandit kebanyakan. Lalu setelah menghajarnya sampai puas dan membiarkannya istirahat sejenak, Chung Myun kembali berkata, "Sekarang katakan." Dongwon nampak bingung. Ia bertanya, "Katakan, apa maksudmu?" Chung Myun menjawab, "Tentu saja informasi, dasar bodoh." Dan saat itu pula Dongwon langsung menatap ke arah Im Sobyong. Tindakannya yang membawa orang luar untuk ikut campur dalam permasalahan Nokrim tentunya melanggar hukum. Tapi memberikan informasi kepada musuh itu lebih besar lagi hukumannya. Itulah yang membuat Dongwon dilema. Sayangnya, ketakutannya terhadap Chung Myun pada akhirnya membuat Dongwon berbicara. Ia pun berkata, "Baiklah, aku akan memberikan informasi. Tapi, bukankah orang itu lebih memiliki banyak informasi daripadaku?" Tentunya yang dimaksud oleh Dongwon adalah Im Sobyong. Ialah Raja Nokrim saat ini. Lalu Chung Myun menanggapinya, "Oh, kau benar juga." Setelahnya, Chung Myun pun langsung bertanya kepada Im Sobyong terkait kekuatan musuh saat ini. Im Sobyong pun menjelaskan bahwa ada 3 fraksi yang bergabung dengan Go Hong, dan ketiga fraksi tersebut merupakan 3 dari 10 fraksi terkuat di Nokrim. Dan masing-masing fraksi setidaknya memiliki 500-an anggota. Lalu dikurangi 100-an anggota yang sudah ditaklukkan, jadi setidaknya tersisa 1.400 sampai 1.500 bandit lagi. Tentunya itu bukan jumlah yang sedikit. Penatua Hyun Sang pun langsung berpikir kira-kira apa yang akan mereka lakukan setelahnya. Tentu saja keselamatan murid adalah yang utama. Pertama, ia bertanya kepada Ungam dan Ungam menjelaskan bahwa apa yang mereka mulai harus diakhiri. Artinya mereka akan tetap menyerang karena itulah tujuan Gunung Hua saat ini. Setelahnya ia pun meminta pandangan Unam, tapi Unam menyarankan agar meminta jawaban dari Baekchun. Dan Baekchun pun menjelaskan bahwa beberapa hari terakhir ini tindakan para bandit sudah keterlaluan. Mereka bahkan berani menyerang pemukiman, dan jika dibiarkan mungkin sesuatu yang lebih buruk bisa terjadi di masa depan. Oleh sebab itulah memberantas mereka sekaligus nampaknya adalah pilihan yang tepat. Mereka memang memiliki jumlah yang lebih banyak.
Tapi itu juga bisa menjadikan pelatihan yang paling sempurna bagi murid-murid saat ini. Lalu Chung Myun menanggapinya, "Penatua, apa yang perlu ditakutkan? Kita hanya perlu datang dan menghajar mereka." Lalu Hyun Sang pun menjawab, "Itulah kenapa aku tidak bertanya kepadamu, karena aku sudah tahu apa yang akan kau katakan." Dan tepat setelah mendengarkan argumen-argumen tersebut, pada akhirnya Penatua Hyun Sang pun memutuskan beberapa hal. Pertama, untuk memudahkan aksi penyergapan, mereka harus berkonsultasi dengan Im So Byung terkait medan dan rute yang akan mereka gunakan. Lalu yang kedua, periksa kondisi anak-anak sebelum berangkat dan pastikan keselamatan mereka. Lalu yang ketiga, untuk Ungam dan juga Baekchun, pikirkan rencana terbaik yang akan kita gunakan dan juga antisipasi kemungkinan hal-hal buruk yang bisa terjadi saat pertarungan berlangsung. Dan yang terakhir Chung Myun, jangan membuat masalah. Chung Myun hanya terkejut saat mendengar perkataan Penatua Hyun Sang. Tapi yang terpenting adalah tidak perlu terfokus kepada tujuan. Yang paling utama adalah jangan sampai menimbulkan banyak kerugian. Murid-murid pun menjawab dengan serentak, "Siap Penatua, ya kita akan menunjukkan pada mereka bagaimanakah kekuatan Gunung Hua." Di sisi lainnya, Lee Jong Byung, salah satu bandit, melaporkan situasi yang tengah terjadi dengan Dong Won, dan alangkah terkejutnya Go Hong karena ternyata misi mereka gagal. Tentu saja itu merupakan hal tak terduga. Walaupun julukan Go Hong adalah pedang gila, tapi ia sangat rasional tak kalah membuat keputusan. Oleh sebab itulah ia nampak sangat terkejut tak kala Dong Won dikalahkan, bahkan setelah membawa kekuatan penuhnya. Dan yang lebih penting, ia juga bertanya bagaimana kerusakan yang diterima oleh orang-orang Gunung Hua. Awalnya Lee Jong Byung hanya terdiam, sulit baginya untuk mengatakan kebenaran. Tapi karena Go Hong mengancam akan membunuhnya, saat itulah Lee Jong Byung menjelaskan bahwa murid-murid Gunung Hua tidak mendapatkan kerusakan sedikit pun. Itulah yang membuatnya lebih terkejut lagi. Apa? Mereka sama sekali tidak mendapatkan kerugian? Apakah orang-orangku yang lemah atau murid Gunung Hua lah yang terlalu kuat? Lee Jong Byung menjelaskan bahwa mereka tidak bisa meremehkan Gunung Hua karena mereka telah membuktikan kemampuannya saat bertarung melawan klan 10.000 orang. Tentunya jawaban tersebut tidak memuaskan Go Hong. Pertama, ia tidak ingin dibandingkan dengan orang-orang dari klan 10.000 orang. Dan yang kedua, Gunung Hua bahkan tidak termasuk dalam jajaran 10 sekte besar. Tapi Lee Jong Byung tetap meminta Go Hong untuk berhati-hati, dan itu malah membuat Go Hong kesal. Ia pun melemparkan tombaknya dan hampir saja mengenai Lee Jong Won. Setelahnya Go Hong pun berkata, "Persiapkan segalanya, aku akan turun secara langsung." Tentunya awalnya Lee Jong Byung tidak terlalu setuju dengan rencana Go Hong. Tapi sayangnya Go Hong tidak bisa tinggal diam. Walaupun dua fraksi lainnya telah bergabung dengan mereka, tapi mereka masih belum memutuskan siapakah yang akan naik ke posisi Raja Nokrim nantinya. Dan seperti apa yang disampaikan oleh Im So Byung sebelumnya, mereka tidak cukup akur walaupun mereka bekerja sama. Oleh sebab itulah Go Hong ingin turun tangan secara langsung, karena jika para bawahannya semuanya gagal, maka itu berarti ia akan dinilai tidak kompeten. Dengan begitu, posisi Raja Nokrim akan jatuh kepada orang lain. Tapi Lee Jong Byung masih tidak setuju dengan rencana pimpinannya, yaitu Go Hong, karena jika mereka bergerak secara langsung, mungkin kerugian yang mereka akan dapati jauh lebih besar lagi. Tapi ia juga menawarkan sebuah
rencana. Pertama, bukankah sudah ada camp lainnya yang ditugaskan untuk menyerbu? Jadi kita hanya perlu menunggu agar kekuatan dari murid-murid Gunung Hua terkuras. Nampaknya Gohong tidak terlalu suka dengan rencana tersebut karena bisa saja pada akhirnya merekalah yang menangkap Raja Nokrim Im Sobyong. Tapi ternyata Lee Jongbyong sudah mengantisipasi jika situasi tersebut terjadi, yaitu mereka tinggal mengambil Im Sobyong dari tangan bandit lainnya, dan karena mereka sudah melemah saat melawan murid-murid Gunung Hua, kita hanya perlu menghabisi mereka sekaligus. Dengan begitu, pastinya tidak akan ada yang protes jika Anda mengambil alih posisi Raja Nokrim. Pada akhirnya, Gohong pun bisa tersenyum. Ya, rencana yang disampaikan nampaknya sangat masuk akal. Ia bahkan sampai memuji Lee Jongbyong karena rencana briliannya. Walau begitu, di dalam hati Lee Jongbyong, ia masih khawatir lalu bergumam, sebenarnya apa yang akan terjadi pada Nokrim? Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Gunung Hua. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.